Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PPKN 23 Universitas PGRI Semarang yang beranggotakan saya Vina Rahmawati, saya Azul Zikri Apriliadi, dan saya Yulfi Karfatahan. Kami di sini akan memaparkan hasil karya media pembelajaran kami yang berbentuk piramid book Pancasila. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita menyiapkan capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya sendiri, itu peserta didik mampu mendeskripsikan rumusan dan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila, menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, serta peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global dan membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tujuan pembelajaran, yakni mendeskripsikan rumusan dan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila, menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, serta peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global dan membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pada lapisan selanjutnya kita sudah menyediakan sebuah barcode. Nanti siswa itu dapat men-scan barcode tersebut guna mendapatkan materi yang lebih lengkap. Karena di barcode ini kita sudah menyediakan Google Drive yang berisi mengenai materi, yakni materi pengenalan atau pengantar nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Oke, dalam lapisan selanjutnya kita berisikan mengenai kreativitas dalam pembelajaran. Di sini ada dua sisi, di mana satu sisi ini adalah penjabaran tugas dan satu sisinya adalah tugas yang akan diberikan kepada siswa. Di sini kita sudah menyediakan 5 kartu yang berisikan sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Tugasnya yakni siswa memilih satu kartu secara acak. Jadi contoh. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, siswa mendapatkan sila keempat, di mana mereka harus menjelaskan pengalaman pribadi mereka yang berkaitan tentang sila keempat tersebut. Pada lapisan ini, kita sudah menyediakan materi mengenai pengembangan karakter melalui nilai-nilai Pancasila yang terdiri dari berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan juga kreatif. Di mana kita sudah menyediakan sebuah barcode, materi sudah lengkap dari mulai berakhlak mulia sampai dengan kreatif. Oke, di lapisan selanjutnya mengenai pembelajaran interaktif, kita sudah menyediakan sebuah video yakni berbentuk barcode. 4 barcode. Nah, di sini juga siswa akan diberikan sebuah tugas, yakni tugas individu maupun kelompok. Di mana tugas kelompoknya itu siswa akan berdiskusi. Dalam kelompok itu akan beranggotakan 4-5 orang. Nah, mereka akan berdiskusi dari 4 video ini. Mereka harus menyaksikan video dari awal hingga akhir. Lalu hasil diskusinya akan dipaparkan atau dipresentasikan di depan kelas. Kemudian untuk tugas individu, ini untuk guru, di mana guru dapat menunjuk atau memilih secara acak siswa yang akan diberikan beberapa pertanyaan mengenai video yang bersangkutan. Nah, di sini tuh gunanya dapat dipahami seberapa jauh mereka memperhatikan video dari awal hingga akhir. Oke, di lapisan selanjutnya yakni mengenai keterampilan komunikasi efektif. Di sini kita sudah menyediakan kartu
yang berisikan soal-soal. Nah, jangan khawatir, di sini sudah kita berikan cara pelaksananya itu seperti apa. Contohnya seperti ini. Minta tolong ya, Kak. Nah, siswa akan memilih kartu secara acak. Lalu, siswa harus menjawab pertanyaan ini secara spontan dalam waktu 30 detik hingga 1 menit. Berikan contoh konkret nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan tercermin dalam komunikasi sehari-hari kita. Nah, jika siswa sudah memberikan jawaban, apakah siswa lain boleh memberikan tanggapan? Tentu saja boleh, karena dari tanggapan tersebut akan terjadi sebuah diskusi dalam kelompok atau dalam kelas yang menimbulkan keterampilan komunikasi efektif. Lapisan selanjutnya mengenai Pancasila sebagai etika dalam dunia digital. Di sini kita sudah menyediakan ringkasan materi mengenai penerapan Pancasila sebagai etika dalam dunia digital, di mana kita sudah memberikan beberapa materi, yakni berpikir sebelum posting, menghargai perbedaan, hindari menyebarkan hoax, dan tidak melakukan cyberbullying. Nah, selain itu, kita juga menyediakan materi penerapan Pancasila sebagai etika dalam dunia digital yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita juga sudah menyediakan sebuah barcode di mana di dalamnya ini sudah berisi materi lengkap mengenai Pancasila sebagai etika dalam dunia digital. Untuk lapisan selanjutnya, yakni pembentukan karakter yang Pancasilais melalui analisis masalah sosial. Di sini kita sudah menyediakan beberapa masalah sosial beserta barcode-nya, seperti ini. Nah, kemudian siswa diharapkan membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 3 hingga 5 orang, lalu menganalisis masalah sosial ini dan memberikan tanggapan bagaimana Pancasila dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dan hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian, untuk materi lebih lengkapnya atau materi mengenai pembentukan karakter ini sudah kami sediakan dalam sebuah barcode. Siswa dapat men-scan barcode tersebut. Kemudian ada soal tersembunyi di sini. Oke, untuk soal ini siswa dapat men-scan barcode ini kemudian akan terhubung ke website Kahoot. Di sini soalnya akan berbentuk sebuah pilihan ganda sebanyak 15 soal. Pada lapisan selanjutnya yakni mengenai implementasi gagasan dalam pembelajaran. Nah, di sini kita sudah menyediakan materi mengenai Pancasila sebagai ideologi. Contohnya, di sini ada pengertian ideologi, fungsi ideologi, dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, kemudian untuk materi lebih lengkapnya sudah kami sediakan dalam barcode di sini. Oke, selanjutnya siswa diharap untuk membentuk kelompok kecil yang beranggotakan 2 orang. Lalu siswa tersebut harus menuangkan gagasan kelompok mereka dalam bentuk esai dan akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian ada juga tugas individu, yakni sebuah barcode lagi. Nah, barcode ini akan terhubung ke dalam Google Form. Tugas ini harus dikerjakan secara individu. Oke, pada lapisan terakhir, yakni role play dalam pembelajaran Pancasila. Nah, di sini satu kelas itu harus dibentuk menjadi 5 kelompok. Untuk apa? Untuk membuat sebuah video pendek atau bermain peran. Untuk materinya sudah kami siapkan 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya pada skenario 1. Skenario 1 menyelesaikan konflik antar kelompok beragama di sekolah. Jadi, siswa diharapkan membuat video pendek mengenai judul tersebut. Tetapi, di sini sudah kami sediakan situasinya bagaimana untuk
gambaran siswa, karena untuk dialognya siswa akan membuat dialog secara mandiri. Nah, untuk pembuatan atau tata cara pembuatan videonya lebih lanjut sudah kami sediakan di belakang kertas ini. Sebuah barcode di mana di sini sudah dijelaskan bagaimana tugas ini akan bekerja.